إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diberikan panitia kepada saya adalah indahnya ukhuwah, indahnya persaudaraan. Yang kalau dalam bahasa Sundanya apa? Nyangret pageh duduluran kutali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak tuh? Nyangret pageh duduluran kutali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mengawali muhadarah ini saya akan bawakan firman Allah Ta'ala yang terdapat di surah Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak akan bisa menghitungnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid menjelaskan bahwa nikmat itu ada tiga. Nikmat ada tiga macam. An-ni'amu thalathatun, ni'matun hasilatun ya'lamu biha al-'abdu, wa ni'matun muntadhiratun yarjuha, wa ni'matun wa huwa fiha la yash'uru biha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nikmat itu ada tiga. Yang pertama, nikmat yang telah diperoleh, didapat oleh seorang hamba dan dia mengetahuinya. Yang kedua, nikmatun muntaziratun yarjuha, nikmat yang ditunggu-tunggu, diharap, dia mengharap untuk mendapatkan kenikmatan itu. Dan yang ketiga, nikmatun wa huwa fiha la yash'uru biha, nikmat yang sudah diperoleh oleh seorang hamba tapi dia tidak merasakannya.
Inilah 3 macam nikmat. Apa tadi yang pertama? Nikmat yang telah diperoleh, yang telah didapat oleh seorang hamba dan dia mengetahui nikmat itu. Misalnya nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kesehatan. Ya. Ini sudah didapatkan oleh seseorang dan dia mengetahuinya. Makanya kadang kita mendengar seseorang ketika menyampaikan ceramah atau sambutan, biasanya diawali dengan apa? Kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman. Ini menunjukkan jenis yang pertama. Ya, banyak, termasuk nikmat makanan, nikmat minum, nikmat kesehatan. Ini jenis yang pertama. Si hamba sudah mendapatkan nikmat itu dan dia mengetahuinya. Jenis yang kedua, nikmat yang ditunggu-tunggu dan diharap-harap oleh si hamba. Misal, bagi yang masih bujang atau bagi yang masih lajang, apa nikmat yang dia tunggu-tunggu? Supaya cepat menikah. Dia mengharap-harap, kapan ini saya bisa nikah? Kalau yang akhwat, kapan saya dinikahi? Kapan seorang ikhwan melamar saya? Begitu sudah dapat nikmat nikah, masih nunggu-nunggu lagi. Sudah menikah, alhamdulillah. Apalagi yang diharapkan? Nikmat diberikan anak keturunan. Iya. Begitu seterusnya. Sudah nikmat nikah, nikmat diberikan karunia anak, tapi rumah masih ngontrak. Apalagi nikmat yang diharapkan? Nikmat yang diharapkan adalah kapan punya rumah sendiri. Ya, kapan punya kepribadian. Maksudnya apa? Mobil pribadi, motor pribadi, rumah pribadi. Ini nikmat jenis yang kedua. Muntadzirah. Dia tunggu-tunggu dan dia harap. Jenis yang ketiga, nikmatun wa huwa fiha la yash'uru biha. Nikmat yang dia sudah peroleh. Sudah ada padanya, tapi dia tidak merasakannya. Ini yang bahaya ini. Dan ini yang kebanyakan orang terjatuh padanya, melalaikannya, melupakan nikmat yang Allah telah berikan. Ya, dia kira nikmat itu hanya berupa materi, kekayaan, kecukupan hidup, kelapangan. Tidak. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu sangat banyak dan beraneka ragam bentuknya. Bahkan apa yang ada pada tubuh kita tidak terhitung nilainya. Ya. Allah memberikan nikmat kedua tangan, kedua kaki, yang dengannya kita bisa melangkah, berjalan, kedua tangan yang dengannya kita bisa beraktivitas, kedua mata yang dengannya kita bisa melihat. Banyak kenikmatan ini. Makanya pernah ada seorang laki-laki datang kepada Ubaid, Yunus bin Ubaid. Siapa Yunus bin Ubaid? Salah seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Laki-laki yang datang kepada Yunus bin Ubaid, dia mengeluh tentang keadaan dirinya yang merasa sempit kehidupannya, miskin, penuh kesempitan, kemiskinan. Dia mengeluh hal itu. Apa kata Yunus bin Ubaid? Setelah diperhatikan keadaan orang ini yang datang dengan kondisi tubuh yang sempurna, ayasurruka bi basarika hadza 100,000 dirham? Teguran langsung. Kata Yunus bin Ubaid, apakah kamu mau kedua matamu yang melek ini ya dibeli dengan harga 100,000 dirham? Qala la. Enggak mau. Fabiyadaika 100,000. Kedua tanganmu dibeli dengan
100.000 dirham kamu mau? Tidak. Kedua kakimu yang kamu berjalan dengannya dibeli dengan 100.000 dirham mau? Tidak. Fadzakkarahu ni'amallahi alaih. Yunus bin Ubaid terus menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dia. Ya, tapi dia tidak rasakan. Itu merupakan nikmat. Apa kata Yunus bin Ubaid? Ara indaka mi'inal uluf wa anta tashkul hajah. Aku melihat pada dirimu ratusan ribu dirham, sementara engkau mengeluhkan kebutuhanmu. Iya. Inilah contoh jenis nikmat yang ketiga yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah apa? Nikmatun wa huwa fiha la yash'uru biha. Ada nikmat yang sudah diperoleh, sudah didapat, tapi dia tidak merasakannya. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan 3 macam kenikmatan, di akhir kata beliau mengatakan, fa idza aradallahu itmama ni'matihi ala 'abdihi 'arrafahu ni'matahu al-hadirah wa a'tahu min syukrihi. Jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hamba, bagaimana? Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hamba, cirinya apa? Allah akan membimbing hamba tersebut untuk mengetahui nikmat yang Allah berikan padanya, kemudian diberi taufik untuk mensyukurinya. Ya. Ini ciri Allah ingin menyempurnakan kenikmatan kepada seorang hamba. Si hamba mengetahui itu adalah nikmat dari Allah, tapi tidak hanya itu. Dia diberi taufik untuk bersyukur atas nikmat yang telah dia peroleh. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmatul ukhuwah. Nikmat apa? Ukhuwah. Nikmat persaudaraan. Kita dipersaudarakan oleh Allah. Disatukannya hati-hati kita di atas sunnah Rasulullah SAW. Di atas agama yang hak. Ini nikmat yang agung. Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian bercerai-berai. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ketika kamu dulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Padahal kamu telah berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Iya, sampai akhir ayat. Ayat ini ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang telah Dia berikan kepada hamba-hambanya, yaitu menyatukan hati-hati mereka dan menjadikan mereka bersaudara. Ini nikmat yang sangat agung.
nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan yang dilandasi hanya karena Allah, maka bersyukurlah atas nikmat ini. Ya. Apa wujud syukur kita? Wujud syukur kita atas nikmat ini adalah berusaha untuk senantiasa kita jaga, kita pelihara nikmat ukhuwah ini. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa idza arada Allahu itmama ni'matihi 'ala 'abdihi arrafahu ni'matahu. Kalau Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hamba, Allah akan membimbing hamba tersebut untuk mengetahui nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian apa? Diberi taufik untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sekarang kita sudah mengetahui, mengakui ini adalah nikmat ukhuwah, nikmat dari Allah. Lantas bersyukurlah dengan cara apa? Menjaga kenikmatan ini, memelihara kenikmatan ini. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya menjaga nikmat ukhuwah yang telah kita jalin? Nikmat persaudaraan itu gimana cara menjaganya? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah, ini dibawakan oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ayyuhibba akhahu lillahi la li ghardin minad dunya. Hendaknya orang yang beriman itu mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, bukan juga karena kepentingan-kepentingan lainnya. Ya, ini yang pertama. Dan ini termasuk bentuk keikhlasan dalam ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dituntut untuk ikhlas, begitu juga dengan ini. Karena menjaga ukhuwah itu ibadah. Karena ibadah adalah segala perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menyadari ini ibadah, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya dituntut untuk ikhlas karena Allah, begitu juga dengan nikmatul ukhuwah ini. Ya. Makanya perkara yang terpenting bukanlah sekedar engkau mencintai saudaramu. Iya. Tetapi yang terpenting adalah apa dasar kecintaanmu terhadap saudaramu. Iya. Apa yang menjadi pondasi yang engkau bangun persahabatan di atasnya? Ini yang terpenting. Apakah karena Allah ataukah karena dunia? Atau karena yang lainnya? Kalau persaudaraanmu, persahabatanmu karena Allah, inilah yang akan langgeng. Ya. Tapi kalau persahabatanmu karena urusan dunia atau karena kepentingan-kepentingan lainnya, maka ini akan pudar dan sirna. Makanya ya ikhwah azani Allah wa iyyakum, kalau antum mencintai seorang saudara, ya, mencintai saudaramu dari kalangan muslimin, hendaknya karena apa yang terdapat di dalam hati orang tersebut. Iya. Berupa tauhid, berupa pengagungan terhadap syariat Allah, kita mencintainya. Karena pengagungan dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi sebab mencintai orang itu. Karena amalan-amalannya yang di atas sunnah, jauh dari kebid'ahan. Inilah hakikat dari kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan inilah persaudaraan yang akan langgeng sebagaimana Allah sebutkan di surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat yakni sebagian yang akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang membangun persahabatannya, persaudaraannya karena Allah. Iya. Ini poin pertama, kiat untuk menjaga nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, yaitu membangun persaudaraan, persahabatan semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan dunia atau kepentingan-kepentingan lainnya. Banyak ya dalil akan hal ini. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqul iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tali iman yang kokoh adalah al-muwalah, berkasih sayang karena Allah, bermusuhan pun karena Allah. Wal hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdhu fillah, benci pun karena Allah. Ini yang mendasari poin yang pertama. Dalil yang lainnya juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad, "Man ahabba ay yajida ta'amal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Barang siapa yang ingin merasakan manisnya keimanan, hendaknya dia tidak mencintai seorang pun kecuali karena Allah. Dia akan merasakan manisnya iman. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara kalau terdapat pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa di antaranya? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini sisi pendalilan kita dalam pembahasan dalam hadis, yaitu dia mencintai seseorang yang tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah. Adapun yang kedua, di antara upaya untuk menjaga nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, persahabatan, ay yuqaddimal akh li akhihi al-i'anata bil mali wan nafs. Memberikan bantuan kepada saudaranya. Apakah bantuan itu dengan harta ataupun dengan jiwa? Iya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menjadikan keadaan manusia bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memberikan kelapangan, ada yang sempit. Ya, ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang terpandang, ada yang tidak. Ada yang memperoleh jabatan, ada yang biasa saja, rakyat biasa. Demikianlah manusia, harkat dan martabat mereka bertingkat-tingkat, dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ya. Oleh karena itu ya ikhwah, termasuk hak persaudaraan adalah membantu saudara kita yang mengalami kesulitan. Iya. Karena hakikat persaudaraan itu, hakikat persahabatan itu adalah mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan itsar. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Allah sebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, yakni kaum Ansar, mengutamakan kaum Muhajirin. Itsar mereka. Iya.
Mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan ke saudaranya itu. Masya Allah. Ini yang namanya apa? Itsar, mengutamakan saudaranya dibandingkan diri sendiri. Apa ini hukumnya? Hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi barang siapa yang sudah mencapai derajat itsar, maka dia berada di atas kebaikan. Kalau itsar dianggap waduh berat ini. Kalau itsar dianggap berat, silakan Anda lakukan yang lebih ringan. Apa itu? Memperhatikan kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan saudara kamu. Ya. Setelah itu berusaha untuk membantunya. Dan ini jangan menunggu saudara Anda yang kekurangan meminta bantuan. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Tapi Anda sendiri yang berusaha mencari dan mengetahui kebutuhan saudara Anda apa, lalu Anda bantu dia. Kenapa? Karena Anda sudah pilih dia sebagai sahabat Anda. Anda telah bangun persaudaraan Anda karena Allah. Iya, jangan tunggu dia minta bantuan. Bukannya justru sebaliknya ya. Pura-pura nggak tahu kebutuhan dan kekurangan saudaranya. Padahal jelas di depan mata saudaranya itu membutuhkan bantuan, pertolongan, tapi dia pura-pura nggak tahu. Allahul musta'an. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya ukhuwah, persaudaraan, yang namanya sahabat, persahabatan, itu mengharuskan adanya pengorbanan. Entah dengan harta atau dengan jiwa. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Permisalan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, itu seperti satu tubuh. Yang jika satu anggota tubuh sakit, akan dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya dengan apa? Demam dan gak bisa tidur. Ini menunjukkan kalau Anda sudah menjalin persaudaraan, persahabatan, butuh pengorbanan. Ya. Dan ini harus dilatih. Dilatih. Sampai apa? Sifat bakhil, sifat pelit yang ada pada diri kita hilang. Dilatih gimana untuk berkorban untuk saudara kita supaya sifat bakhil itu benar-benar hilang dan terlepas dari hati kita. Allah berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, ya, apa kata Allah? Itulah orang-orang yang beruntung. Enggak punya sifat kikir, bakhil, pelit untuk membantu saudaranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kebakhilan itu banyak bentuknya ya. Ada kebakhilan misalnya saudaranya itu butuh untuk didampingi, ditemani untuk mengurus suatu masalah. Ya. Tapi dia bakhil. Enggak mau meluangkan waktunya, hanya sekedar mendampingi, mengantarkan saudaranya ini. Misalnya ingin mengurus surat ini, legalitas itu, antarkan dia. Dan Nabi mengatakan itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Berarti ini orang ini bakhil, enggak mau meluangkan waktu untuk saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan. Ini bakhil. Ada juga yang dia punya kedudukan, punya jabatan,
butuh rekomendasi. Tapi dia nggak mau memberikan rekomendasi. Ini juga bakhil. Ya. Tergolong bakhil. Padahal mudah. Mudah. Dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya waktu luang. Ya, kalau ternyata dia pelit untuk mengorbankan waktunya demi saudaranya ini, padahal apa susahnya? Enggak butuh modal, enggak butuh biaya. Kalau dengan yang ringan seperti ini saja dia susah, bagaimana lagi dengan pengorbanan yang lebih besar dari itu? Akan lebih sulit lagi. Kalau begitu, apa artinya persaudaraan? Apa artinya persahabatan? Kalau tidak ada pengorbanan. Lihat para sahabat. Ya, salafus salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana pengorbanan mereka. Mungkin antum pernah dengar kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang, ya, yang mengaku ditimpa kesulitan hidup. Dia minta untuk dijamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Adakah sesuatu?" Namun ya, beliau tidak mendapatkan dari mereka sesuatu apapun yang bisa diberikan kepadanya. Akhirnya Nabi menawarkan kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang mau menjamu orang ini? Ini tamu." Salah seorang Ansar langsung dengan semangat dia menjawab, "Saya ya Rasulullah." Pergilah laki-laki ini bersama orang Ansar ke rumahnya. Sampai di rumahnya si orang Ansar ini berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah ini." Apa kata sang istri? "Kita nggak punya apa-apa kecuali makanan yang kita siapkan untuk anak-anak kita." Lihat, dalam kondisi seperti itu, apa kata sang laki-laki Ansar? "Siapkan makanan untuk anak-anak itu untuk tamu kita. Nyalakan lampu, kalau anak-anak minta makan, tidurkan mereka." Setelah itu dijalankan oleh sang istri, dia mempersiapkan makanannya, dia nyalakan lampu, menidurkan anak-anak. Setelah siap, dia berdiri seakan-akan ingin memperbaiki lampu, padahal ingin memadamkannya. Dalam keadaan gelap gulita, akhirnya kedua suami istri ini, dua orang ini memberikan makanan kepada tamu tadi. Lalu suami istri tersebut pura-pura ikut makan, padahal tidak. Iya. Keesokan paginya, sahabat Ansar tadi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Allah Subhanahu wa taala takjub terhadap sikap kalian." Lalu turunlah ayat yang tadi kita bacakan, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Ini contoh. Iya. Kemudian kisah yang dibawakan oleh Ibnu Arabi rahimahullah, para syuhada di perang Yarmuk. Selesai perang Yarmuk itu didapati Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham dan sekelompok orang dari Bani Al-Mughirah dalam keadaan sekarat. Iya. Butuh air mereka, dibawakanlah air untuk mereka, tapi sedikit airnya. Dibawakan air, tapi lihat, mereka semua saling mengoper air tersebut hingga semuanya wafat dalam keadaan tidak ada yang minum dari air itu. Gimana bisa? Ketika Ikrimah dibawakan air, dia melihat kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr melihat ke Ikrimah, menginginkan air. Maka kata Ikrimah, "Berikan air ini kepadanya terlebih dahulu." Kemudian Suhail melihat Harith bin Hisham yang juga memandangnya. Dia pikir, siapa? Harith bin Hisham menginginkan air itu. Lantas dia juga mendahulukan, "Berikanlah air ini kepadanya terlebih dahulu."
sampai semuanya akhirnya wafat sebelum minum air tersebut. Pengorbanan. Allahu Akbar. Beginilah keimanan para sahabat. Betapa besar kasih sayang di antara mereka. Kalau dibandingkan kita, ya, di zaman sekarang ini, sepertinya ini hanyalah mimpi. Iya, nggak mungkin bisa terwujudkan. Tapi berdoalah kepada Allah agar diberikan taufiknya kepada kita dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah seperti yang tadi telah dicontohkan oleh salafus saleh. Iya. Kemudian yang ketiga, di antara upaya untuk menjaga nikmat ukhuwah adalah hifdzul ard. Jagalah kehormatan saudaramu. Kehormatan dan harga diri seorang muslim adalah haram untuk dinodai oleh muslim yang lainnya. Bagaimana lagi kalau itu adalah muslim yang Anda jadikan sebagai teman, sahabat akrab. Ya, ada ikatan khusus persaudaraan di antara itu. Bagaimana mungkin dia tidak menjaga kehormatan saudaranya padahal telah terjalin antara mereka tali persaudaraan khusus yang tidak terjalin bagi yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian untuk dilanggar. Ya. Ini kandungan yang sangat agung dalam hadis. Padanya terdapat prinsip dasar umat Islam. Apa itu? Prinsip dasar umat Islam bahwa darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin itu mulia. Tidak diperkenankan untuk merusaknya. Tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap kaum muslimin dengan segala bentuk kezaliman. Dan siapa yang melihat realita kaum muslimin saat ini, apalagi di masa kita sekarang, dia akan mendapati banyak orang-orang yang menganggap sangat remeh dan sepele perkara darah, perkara harta, apalagi kehormatan seorang muslim, tanpa ada rasa takut kepada Allah sedikit pun, tanpa merasa dirinya diawasi oleh Allah, dan tanpa merasa bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah, akan menghadap kepada Allah. Pada Allah telah mengingatkan, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Ya. Maka hendaknya kita semua memperhatikan perkara yang agung ini. Kita jaga 3 hal tersebut dengan penjagaan yang sungguh-sungguh. Dan hendaknya kita takut untuk bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan jiwa kita terkotori oleh perbuatan melanggar darah seorang muslim atau melanggar kehormatannya atau hartanya. Ini perkara yang tidak ringan ya ikhwah. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Bagaimana caranya menjaga kehormatan dan harga diri saudara kita? Di antaranya ada 3 bentuk. Yang pertama, kita menahan diri untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan, aib-aib saudara kita. Ini cara menjaga kehormatan dan harga diri seorang muslim. Menahan diri kita untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan dan aib-aibnya. Yang kedua, tidak bertanya kepada dia secara rinci detail. Kalau orang sekarang bilangnya kepo ya. Fudul.
ikut campur dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi, privasi. Dan yang ketiga, menjaga rahasia-rahasia pribadinya dia. Apalagi kalau dia menceritakannya kepada Anda, rahasiakan. Karena itu adalah amanah. Inilah 3 cara untuk menjaga kehormatan dan harga diri saudara kita. Adapun yang keempat, di antara upaya untuk menjaga nikmat ukhuwah adalah an tatajannab su'adh dhanni bi akhikal muslim. Menjauhi sifat su'udzan, buruk sangka terhadap saudaramu. Li'anna su'adh dhanni bihi mukhalifun lima taqtadhihi al-ukhuwah. Karena su'udzan itu berseberangan dengan konsekuensi dari yang namanya ukhuwah. Ya. Konsekuensi ukhuwah adalah apa? Adanya kejujuran antara 2 orang yang bersaudara. Jadi ikhwah, kalau Anda menjadikan seorang muslim menjadi sahabat karibmu, sahabat dekatmu, berarti dia punya 2 hak. Pertama, hak umum sebagai muslim, dan dia punya hak khusus. Apa hak khususnya? Jauhi sifat su'udzan. Iya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, kata Allah Azza wa Jalla, jauhilah oleh kalian dari kebanyakan berprasangka buruk. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian terhadap prasangka. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, fa innadh-dhanna akdzabul hadis, sesungguhnya prasangka itu adalah berita yang paling dusta. Dan Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, diriwayatkan juga oleh selainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat. Apa nasihatnya? La tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Janganlah sekali-kali engkau menyangka dengan prasangka yang buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari lisan saudaramu, padahal kalimat tersebut masih bisa engkau bawa kepada makna yang baik. Ini nasihat Umar bin Khattab. Beliau melarang kita berprasangka buruk terhadap perkataan saudara kita selama masih bisa dibawa kepada makna yang baik. Iya. Makanya kata Ibnu Mubarak, seorang imam dan mujahid yang masyhur, al-mu'minu yatlubul ma'azir. Orang yang mukmin itu, seorang mukmin itu apa? Yatlubul ma'azir, adalah orang yang mencari uzur-uzur bagi saudaranya. Dan juga Abu Kilabah. Siapa Abu Kilabah? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullahu taala, ya, beliau berkata, idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu al-udhra, ya, juhdaka. Jika sampai kepadamu kabar tentang saudaramu yang kamu tidak sukai, berusahalah mencari uzur bagi saudaramu itu semampumu. Fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsik la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Kata beliau, kalau engkau tidak mendapati uzur bagi saudaramu, maka katakanlah dalam dirimu, mungkin saudaraku punya uzur yang tidak aku ketahui. Iya. Ini yang keempat, yaitu apa? Jangan su'udzan, jauhi sikap berburuk sangka terhadap saudara. Adapun yang kelima, upaya menjaga nikmat ukhuwah adalah an tatajannab ma ikhwanik
al-mira wal mumarat. Jauhi perdebatan. Jauhi perdebatan dan ucapkanlah ucapan yang baik. Jauhi perdebatan dan ucapkanlah ucapan yang baik. Iya. Kenapa? Karena perdebatan itu dapat memudarkan rasa cinta, kasih sayang, dan bisa menjadi sebab sirnanya persahabatan yang sudah terjalin. Ya. Dan merusak persahabatan. Bismillah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Ana za'imun bi baitin fi ramadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan kebohongan. Ya, meninggalkan kedustaan. Wa in kana mazihan, walaupun dia bergurau. Wa bi baitin fi 'alal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Perdebatan itu terjadi di antaranya karena adanya beberapa sebab. Yang pertama, biasanya karena enggak mau nerima pendapat saudaranya. Ya. Alasannya apa? Wah, saya punya pandangan sendiri. Padahal dia tahu pendapatnya ini keliru. Dia sadar pendapat kawannya itu yang lebih kuat. Ya. Nah, tapi dia enggak mau menerima. Alasannya karena apa? Punya sudut pandang yang berbeda. Sebab kedua, terjadinya perdebatan adalah karena ingin membela pendapatnya sendiri. Dia ingin menunjukkan akalnya lah yang paling cemerlang. Dialah yang paling unggul dalam memahami satu masalah dibandingkan yang lainnya. Ini sebab kedua. Sebab yang ketiga, terjadinya perdebatan adalah karena apa? Tidak memperhatikan bahaya lisan. Ya. Padahal ucapan di lisan ini yang akan dihisab oleh Allah. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya terdapat malaikat. Selanjutnya, yang keenam, upaya untuk menjaga nikmat ukhuwah, badlul lisan li akhi. Berbuat baik kepada saudaramu dengan lisanmu. Tadi sudah disebutkan kita menahan lisan dari berburuk sangka, mencela. Sekarang kebalikannya, kita dituntut untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik. Bukan hanya kalimat yang baik. Iya. Naam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana bentuknya? Berbuat baik dengan perkataan. Yang pertama, ucapkan perkataan untuk menunjukkan kasih sayang kepada saudaramu itu. Jangan pelit untuk mengungkapkan kecintaanmu terhadap saudaramu. Ini perintah yang ada dalam sunnah, menyatakan kecintaan karena Allah. Tapi tentunya enggak boleh kepada lawan jenis yang tidak halal, ya.
karena akan timbul fitnah nantinya. Mana dalilnya? Ada anjuran untuk menyatakan cinta kita kepada saudara kita karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Kalau salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaknya dia sampaikan. Fa idza a'lamahu falyaqulil akhar. Kalau dia sudah mengabarkan, maka saudaranya yang tadi diucapkan kepadanya, uhibbuka fillah, dijawab, ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah yang engkau mencintaiku karenanya juga mencintaimu. Sangat indah. Iya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk berbuat baik dengan lisan adalah memuji dia. Puji dia, tapi tentu jangan di hadapannya. Sebagaimana Rasulullah SAW memuji sebagian sahabat, tapi bukan di hadapan sahabatnya, ya. Tapi ketika orang itu tidak ada, kenapa? Karena kalau memuji di hadapannya, khawatir akan menimbulkan sifat ujub, ya, kagum pada diri sendiri. Dan yang ketiga, di antara bentuk kebaikan lisan adalah berterima kasih atas kebaikan yang telah dia lakukan kepadamu. Berterima kasih. Kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Dan disebutkan dalam hadis, ada beberapa cara membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Yang pertama adalah membalas pemberian. Kalau dia memberi sesuatu, balas dengan pemberian lain yang lain. Kalau enggak mampu, puji orang tersebut. Puji orang tersebut di hadapan orang lain, jangan di hadapan dia. Yang ketiga, ucapkan jazakallah khairan. Dan yang keempat, doakanlah dia. Inilah cara membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada Anda. Adapun yang ketujuh, al-'afwu 'anil zallat, memaafkan saudaramu yang bersalah. Ya, namanya manusia pasti jatuh pada kesalahan. Sama sebagaimana kita juga bersalah. Kullukum khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi SAW, setiap kalian itu pasti jatuh pada kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang banyak bertaubat. Ya. Nah. Dan kesalahan itu memang ada dua. Ada kesalahan dalam al-agama, ada kesalahan yang menyangkut hak pribadi dirimu. Atau kata lain, ada yang berkaitan dengan hak Allah dan ada yang berkaitan dengan hak kamu. Kalau kesalahannya menyangkut masalah agama, misalnya saudaramu itu meninggalkan suatu kewajiban, saudaramu itu berbuat maksiat, apa bentuk maafnya? Jangan menyebarkan kesalahan dia, jangan membeberkan kesalahannya dia, tapi berusahalah terlebih dahulu untuk meluruskan kesalahannya itu. Kalau dengan nasihat bisa meluruskannya kembali, alhamdulillah, nasihati cukup. Kalau dengan nasihat tidak mempan, naik ke tahapan berikutnya, yaitu hajar. Ya. Dengan menghajarnya, kalau membawa maslahat, silakan hajar dia. Kalau membuat dia kembali ke jalan yang lurus, ya. Tapi kalau dengan hajar tidak membawa manfaat, jangan menghajarnya. Karena Rasulullah SAW bervariasi menyikapi orang-orang yang bersalah dan bermaksiat. Nabi menghajar sebagian sahabat dan Nabi juga tidak menghajar sebagian yang lainnya. Dilihat dari sisi apa? Maslahat dan mudarat dipertimbangkan. Jadi jangan dianggap hajar itu, boikot itu amalan sunnah secara mutlak. Iya. Menghajar itu sama seperti membekam. Ya. Jangan dianggap sunnah secara mutlak. Berbekam dianggap sunnah ketika dibutuhkan untuk pengobatan. Iya. Makanya enggak semua penyakit
cocok untuk dibekam obatnya. Nah, semua penyakit. Begitu juga dengan hajar. Nah, kemudian kalau kesalahannya menyangkut hakmu, ya jangan kau besar-besarkan, maafkan. Karena kebaikan-kebaikan dia mungkin jauh lebih banyak daripada kesalahan yang kau dapati darinya. Ini hak yang ketujuh. Adapun hak yang kedelapan, antafrah li akhika bima ataahu Allah jalla wa ala, bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada saudaramu. Ikut senang kalau saudaramu mendapatkan kenikmatan. Ya, dan ini akan menjauhkan kita dari rasa dengki. Yang mendasari poin ke-8 ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai kapan? Sampai dia menyukai atau menginginkan bagi saudaranya segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Iya, ini yang ke-8, yaitu ikut bergembira, senang dengan karunia, nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu. Sedangkan yang ke-9, ayyakuna bainaka wa baina ikhwanika ta'awun fil khairi was salah. Hendaknya antara engkau dan saudaramu terjalin kerjasama dalam kebaikan dan kebajikan. Ini jelas dasarnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Sedangkan yang ke-10, upaya kita untuk menjaga nikmat ukhuwah ini, ayyakuna bainal ashab tashawur wa ta'alu fi ma bainahum, yaitu di antara ikhwah ya hendaknya saling bermusyawarah. Iya. Dan punya rasa kedekatan di antara orang-orang yang memiliki ikhwah itu yang sifatnya khusus. Iya. Janganlah salah seorang dari mereka memutuskan perkaranya seorang diri, tapi dimusyawarahkan dengan sahabat-sahabatnya. Allah memuji orang-orang yang senantiasa bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum. Ini pujian Allah karena apa? Urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Inilah ya ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, yang dapat kita lakukan untuk menjaga nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang Allah nantinya akan berkata, aina al-mutahabuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah akan berkata di hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Maka pada hari ini aku naungi mereka di bawah naunganku, di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Sungguh tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kita mohon kepada Allah agar mengampuni kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keimanan. Semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum, memberi petunjuk kepada kita menuju apa yang diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menambah erat persatuan, persaudaraan dan kerukunan kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.